Lanjut Bang, lanjut yang tadi Abang bilang. Oke. Iya. Lanjut Bang. Jadi kalau saya lihat ya dari posisi kasusnya, sebenarnya sekali lagi saya prihatin. Harusnya Agus tidak dibawa ke persoalan yang membuat dia mungkin mumet. Bayangin, ini kasus awalnya donasi. Tiba-tiba ujung-ujungnya berantem Agus dengan Novi. Habis itu berantem Farhad dengan Novi. Kemudian berantem Farhad dengan Denny Sumargo. Udah lebar kemana-mana kan? Saling lapor. Objeknya di mana? Nah kalau kami dengan NM, dia yang menghantam kami. Karena dia melakukan serangan kepada kami di luar konteks yang seharusnya kita lakukan perlawanan, tapi tetap substantif. Ini sekarang persoalannya sudah serang antara Denny dengan Farhad. Masuk lagi organisasi paguyuban dari etnik. Yang ini klaim bisa, yang ini bilang tidak. Melebar. Kapan selesainya urusan si Agus? Agus tuh obati dulu. Maka saya punya sahabat baik, Saudara Krisnamurti. Kalau memang sudah kemarin bantu 50 juta saya lihat dan beliau juga akan bantu, ya kalau bisa secepatnya diobati Agus itu. Saya percaya kalau Saudara Krisnamurti ini orang baik. Ini teman baik saya. Dan saya percaya ini bisa selesai. Agus, kamu berobat saja dulu. Fokus ke penyakit kamu. Tidak usah terlibat dengan urusan yang begini. Biarkan orang-orang yang berseteru. Dan saya menyarankan, Agus, kamu minta maaf aja ke Novi. Supaya Novi juga bisa memahami dan membantu kamu. Karena dana donasi itu memang tidak bisa digunakan sembarangan tanpa pertanggungjawaban. Itu aspek hukum yang saya pahami. Oke. Mungkin sebagai praktisi hukum Bang, Abang melihatnya apa yang harus sekarang Farhad lakukan mungkin Bang? Kalau sekarang Farhad lakukan menurut saya ya, ini kan kasus Agus ingin diobati, dananya kurang. Kan itu. Dana itu versi Agus masih ada di tangan Novi. Novi tidak mau beri dana itu karena digunakan tidak pada apa yang seharusnya. Nah, saran saya, karena ini sudah ada perseteruan yang panas, yang hangat antara Novi dengan Agus, maka yang harus dilakukan Farhad adalah obati Agusnya. Kalau you punya duit, bawa berobat. Nah, jangan justru menggandeng orang lain. Saya tahu ada yang menggandeng, yang digandeng yang orangnya baik juga. Nah salah satu contoh misalnya Krisnamurti teman saya. Nah, dia bantu, ya sudah kalau gitu Farhad dengan Krisnamurti udah obati. Kan katanya mau diobati, saya percaya bisa diobati. Nah baru kemudian urusan Novi dikelirkan satu persatu. Novi juga harus jelaskan bahwa ini persoalan dana ini terang benderang sampaikan. Karena kemarin dia saya lihat menyampaikan itu masih sepotong-sepotong. Jelaskan saja, ini. Apa kecurigaan kamu itu sampaikan. Handphone kah, misalnya 20 juta, ngomongin. Dulu waktu Anda begini-begini, kenapa bisa jadi ada HP? Apakah lebih penting lebih penting HP daripada mata? Kan contoh ini kan, atau yang lain. Jadi saya kira ini sebuah pengawasan. Jangan sampai nanti kasus melebar kemana-mana, Agusnya nggak selesai-selesai. Kan objeknya Agus. Jadi berperang kemana-mana. Nah, dan sekali lagi saya dia minta maaf saja. Kan minta maaf kan tidak salah. Tidak salah. Supaya kalau ada dana itu di tangan Novi, salurkan lagi. Gitu. Itu yang kita mau sekarang. Dan Novi dengan pengacaranya saya lihat sudah membuka ruang untuk bertemu dengan FA kan. Dan Agus tapi tidak datang kan. Nah itu saya juga dari awal sudah bilang. Itu saya bilang sama tim saya yakin FA dan tim nggak akan datang. Benar. Saya duga memang mereka nggak mau selesai masalah ini. Alasannya apa Bang? Ya saya duga mungkin ya maaf ya mungkin. Ya dia nggak mau kalau menurut dia tidak diuntungkan secara opini publik. Nah kalau dia merasa opini publik menguntungkan dia, maaf ya dugaan saya, baru dia mau. Nah atau mungkin bisa jadi pengacara ini tak mau dia selesai masalah ini kalau bahasa Medan. Nah kalau tidak, ya sudah lanjut teruslah berita.
Nah kalau saya, bro, saya terganggu saya. Jujur, saya terganggu. Saya pakai topi begini tambah nyaman saya. Di awal saya berpikir dengan topi begini gaya Fadel, saya bisa sekarang malah ini jadi trending, jadi tahu orang semua. Artinya apa? Menurut saya, untuk menjadi seorang lawyer yang senantiasa mendapat posisi di hati masyarakat dan diingat sampai kapanpun adalah sejauh mana dia menampilkan jati diri dan keilmuan dia. Kalau bahasa Pak Prabowo, the best your brain and the best your heart. Bang, Bagus pikiranmu, bagus hatimu, dan bagus gue pekerjaan. belum nanya. Bang, yang abang jadi kuasa hukumnya Bang Farhad gimana bang yang soal kasus Dani itu? Itu seperti apa? Ini kan belum banyak yang tahu nih, Bang. Ya, itu saya sampai di komunikasi dengan sahabat saya Krisnamurti. Betul. Ini Bro, gimana, Bang? ternyata bro pernah ya bantu Farhad Abbas? Pernah. Terus saudara saya Krisnamurti ngomong, langsung dia telepon katanya Farhad Abbas. Betul. Bro, itu ternyata Rasman pernah bantu bro. Iya. Wah, segitunya ya. Bayangin ya. Itu kasus 2015 akhir. Saya itu ribut sama Ahmad Dhani di persidangan itu. Dan kita nggak pernah dibayar 1 rupiah pun. Jadi yang berjasa itu terhadap Farhad itu saya. Dia nggak ada jasa sama saya. Kalau dia bilang dia berjasa, jasa apa? Jasa apa Farhad sama saya? Coba tanya dia. Nggak ada. Sidangnya seperti apa sih Bang sampai Sidangnya jadi waktu terdakwa? itu dia terdakwa. Iya, itu Laporan dari Ahmad Dhani. Oke. Ya, dibawa ke persidangan. Maka kalau misalnya Hotman Paris bilang, oh pengacara jadi terdakwa, emang kenapa kalau jadi terdakwa? Kan belum tentu terpidana. Kalau terpidana masalahnya apa? Saya nggak malu. Yang malu itu kalau kita korupsi, perkosa orang, mencuri, membunuh. Baru ini enggak, bagus saja. Banyak petisi Bang untuk mencabut izin beracara gimana? Hah? Soal petisi Bang mencabut ini apa nama izin beracara Bang Farhad, banyak petisi yang buat Oh iya? seperti itu. Itu gimana Bang? Oh iya? Iya. Saya agak heran juga. Kok FA ini suka melaporkan orang. Terakhir ini banyak banget yang dilaporin sama dia, tapi dia juga dilaporin. Saya nggak paham ya, kok saya menduga apakah ini cara untuk membuat kita eksis selalu di media. Kalau itu terjadi menurut saya kurang elok, tapi mudah-mudahan tidak. Tapi kalau saya tidak lakukan itu. Yang saya tahu, saya bekerja sesuai dengan kemampuan saya. Kira-kira laporannya Denny Sumargo itu tepat nggak Bang dengan pasal pengancaman terhadap Farhad menurut hemat Abang nih sebagai praktisi hukum? Sebenarnya dua-dua. Laporan Farhad dengan laporan Denny lemah. Bang, apa berarti situ Bang? Dua-dua itu, ya. Laporan Farhad terhadap Denny Sumargo itu menurut yang saya pahami lemah. Laporan Denny Sumargo terhadap Farhad Abbas juga lemah. Nah, jadi menurut saya ini hanya tidak puas saja. Lu gua laporin gara-gara lu datang ke rumah gua. Gua ini punya harga diri, lu berani-berani. Pikirlah malam-malam. Dugaan saya ini, udah gua laporin. Nah, Denny juga merasa ini gini-gini. Oh, ini gua digini. Dilaporin. Oh, ini buat lawan balik, laporin lagi. Dua-duanya lemah. Dua-duanya ya perspektif hukum saya. Laporan Farhad terhadap Denny lemah, laporan Denny terhadap Farhad lemah. Kalau begitu apa? Duduklah kalian satu meja. Tapi sayangnya Denny sudah mau duduk satu meja, Novi sudah mau juga duduk kan? Tapi ternyata Eva dengan aku tidak datang ya, bingung juga saya. Ini maunya apa gitu? Nggak disebut juga maunya apa. Saya nggak tahu tuh jawabannya apa. Kenapa Agus nggak mau? Kalau saya malah menyarankan, Agus, kamu minta maaf aja sama Novi, biar clear. Bang, kasus Dennis gimana Bang? Hah? Kasus laporan Dennis sedang di kejaksaan, insya Allah akan segera P21 disidangkan. Wajib sidang. Oke, apa? Bang, ini kan Farhad juga menantang siapa jalan kan melihat nih ke Denny kalau omongannya benar terkait Denny Sumargo gitu Bang. Gimana Bang? Menantang satu M. Saya heran juga ya kok suka nantang duit gitu ya. Denny kan nantang tinju, duel ya. Ini nantang duit. Ya menurut saya dua-dua tidak pantas melakukan itu. Gak usah lah sampai ingin berantem duel. Menurut saya tantangan itu hanya sebagai sebuah sikap dari perlawanan. Lebih baik kalian fokus saja ke hukum. Nanti kamu jadi turun rating tuh Densu, ya.
saya ini teman baikmu dan saya tahu rekam jejak kamu. Kamu berkarir benar-benar di dunia seni dan apalagi mantan pemain basket kan. Nggak usah terpancing, Densu. Ini saran saya. Udah kamu fokus ke kasus hukum itu aja. Farhad juga, Anda kan pernah bersahabat dengan saya. Saya pernah jadi bantu Anda loh sebagai pengacara. Nah, sementara Anda belum pernah bantu saya urusan pengacara di persidangan ya. Jadi udahlah, kalian akhiri aja. Fokus kalian ke urusan si Novi dengan Agus. Kasihan tuh anak orang sakit itu, ya. Cukup ya. Pria UMKM gimana bang? Calling Farhad yang diminta untuk mundur. UMKM, mereka tuh udah pernah datang ketemu saya. Andi itu udah ketemu saya. Seperti apa bang? Kak Elsa Sarif sudah ketemu saya. Saya tahu cerita kasusnya. Tapi karena posisi hukumnya tidak saya yang pegang dan saya memang tidak mau terlalu jauh mendalami masalah ini. Andi itu pernah ngomong ke saya, Bang, kita tunggu loh bang, abang nanti akan jadi salah satu tim hukum. Saya bilang nggak usah lah, nanti aja kita lihat. Kecuali nanti ada perkembangan lebih lanjut, saya pertimbangkan. Jadi UMKM itu ya, itu tadi. Kalau memang ada keterlibatan FA di situ, balikin. Itu aja. Nah, kayak saya dulu, saya pernah balikin kok. Balikin aja, kalau memang ada. Bang, terkait polling yang 3 pilihan itu dari donasi yang Agus itu kan sekarang sudah banyaknya donasi itu diserahkan kepada orang yang membutuhkan gitu bang, bukan kepada Agus. Menurut abang itu tepat sasaran juga? Terkait opsi itu. Saya sarankan Novi juga hati-hati. Jangan kamu share atau jangan kamu bagikan donasi itu kepada orang yang tidak tepat. Ingat, donasi itu judulnya untuk Agus. Kalau kamu berikan kepada yang lain, itu kamu bisa kena. Biarkan uang itu di situ sampai ada penyelesaian yang baik terhadap Agus. Kalau udah jelas Agus memang menyatakan oke, saya tidak keberatan dana itu, ya sudah, barulah Anda bagikan. Tapi kalau Agus masih kelihatan butuh dana itu, jangan kau bagi ke yang lain. Simpan aja. Nanti itu akan menimbulkan fitnah dan saya duga itu bisa bermasalah hukum. Bang, tapi Bang Farhad juga masih kekeh untuk uang donasi itu tetap ke Agus gitu bang, larinya bang yang 1,3 M itu gimana bang? Saya pikir kalau kita Agus sudah laporin Novi, kan Agus laporin Novi juga kan? Kalau Agus sudah laporin Novi, terus berharap uang dari Novi, itu berat. Makanya kan kemarin katanya siap bantu kan? Ya udah berobat aja udah. Saya lihat belum berobat juga kan? Ya udah dikasih duit sama rekan saya Krisnamurti 50 kan? Ya sisanya bawa aja berobat. Saya kira itulah konsekuensinya kan? Bang, ada Ola Ramlan ke jadi mantan Loli itu seperti apa sih bang kalau misalnya? Enggak, saya dapat info begitu. Ya kalau memang ada hubungan antara putranya Ola Ramlan dengan Loli, ya polisi kan boleh memeriksa sejauh mana hubungan Anda, tahun berapa. Karena ini kan anak di bawah umur kan, supaya kelihatan. Kita kan mau mengurai UK bagaimana dia di sana, di UK. Inisial A itu siapa? Baru kemudian Fadel. Sebelum orang ini siapa? Menurut saya sekarang ada 3 nih. Indonesia, UK, kemudian Indonesia lagi. Jadi sebelum ke UK siapa pacarnya? Setelah di UK siapa pacar dia? Setelah di Indonesia lagi kembali ke Indonesia siapa pacar dia? 3 ini masih tahu supaya nampak. Karena ini masalah anak di bawah umur. Berarti semuanya harus diperiksa bang biar jelas. Terakhir bang, pesan buat Farhad, buat Agus, buat Novi apa nih dari Bang Rasna nih? Kemudian bang maaf punten ban basah. Buat Farhad. Ya. Buat Farhad saya minta obatkan itu. Bawa berobat itu Agus. Karena Anda sebagai kuasa hukum Agus dan Agus melaporkan, maka akan sulit meminta uang dari Novi. Nah, apalagi Novi juga sudah melapor lagi. Begitu juga dengan apalagi tadi? Agus. Kenapa? Agus mungkin ada pesan. Iya, Agus saya udah bilang, Agus kamu minta maaf ke Novi. Dengan minta maaf ke Novi, dengan berterima kasih, maka kita atur sama-sama manajemen pengeluaran uang ini. Saya bersedia untuk menjadi fasilitator agar uang ini kita periksa. Adakah uang ini utuh masih ada sekarang di rekening Novi, digunakan untuk apa? Kalian kesampingkan dulu. Nah, sekarang bisa nggak dikesampingkan? Novi, udahlah buang sakit hati kamu dulu dengan laporan Agus. Agus, udah kamu jangan dulu bawa emosi kamu sakit. Bisa nggak?
Kalau bisa saya mau fasilitator. Itu aja. Buat Densu, Thank you. Buat Densu. Densu, saudaraku, kan sudah laporin. Saya minta Densu karena juga sudah mengundang Fadel dan Loli ke podcastnya, begitu juga dengan NM. Ya, saya berharap Densu datang diperiksa menjadi saksi yang kami ajukan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kan keren, bro. Ya, bro. Thank you, Densu. Makasih. Mantap.